Pernah nggak sih ngerasa kerja keras kamu tuh kayak nggak ada yang lihat? Atau niat baik kamu malah disalahpahami? Kalau pernah, kamu nggak sendirian. Nah, di sini kita bakal coba lihat satu sudut pandang baru yang bisa banget mengubah cara kita ngelihat nilai diri kita. Apalagi pas lagi ngerasa diabaikan. Mungkin di kantor, pas kamu punya ide keren, dilewatin gitu aja. Atau mungkin di rumah, rasanya apapun yang kamu lakuin tuh serba salah di mata orang-orang tersayang. Sakitnya tuh nyata banget kan? Rasanya tuh kayak kita jadi tembus pandang. Nggak kelihatan. Semua usaha kita, semua jeripaya kita lewat gitu aja. Tanpa ada satupun yang sadar atau ya sekedar bilang makasih. Atau ini nih yang sering bikin nyesek. Niat kita baik, tulus, tapi malah dicurigain. Dibilang ada maunya. Karakter kita dihakimi senaknya, dan rasanya tuh, ya ampun, kita nggak bisa ngelakuin apa-apa buat benerin itu. Dan puncaknya, mungkin kita sampai di titik di mana kita merasa, nggak masuk hitungan. Wah, ini kalimat yang tajam banget ya. Rasanya kayak dipukul telak. Seolah-olah keberadaan kita tuh, ya, nggak ada artinya sama sekali. Oke, coba kita bedah sebentar perasaan ini. Sebenarnya pengen dihargai itu wajar banget loh. Itu udah naluri kita sebagai manusia. Kita semua pengen apa yang kita kerjakan itu diakui. Makanya pas kita malah dicuekin atau diremehin, rasanya tuh nusuk banget sampai ke hati. Nah, di tengah rasa sakit itu, ternyata ada sebuah tulisan kuno yang justru ngomongin persis tentang ini. Ayat ini ngegambarin seseorang yang ngalamin penolakan paling parah. Dihina, dijauhi, bahkan dianggap sampah. Tapi, yang bikin kaget adalah, justru sosok inilah yang pegang kunci dari sebuah rencana penyelamatan yang luar biasa besar. Nah, ini dia yang bisa kita sebut paradoks keselamatan. Idenya adalah, pertolongan terbesar itu datang bukan dari kekuatan, bukan dari kemegahan, tapi justru dari penghinaan. Ini konsep yang benar-benar kejungkir balikin semua logika dunia loh. Jadi, siapa sih sebenarnya hamba yang menderita ini? Buang jauh-jauh deh gambaran pahlawan yang gagah berani, yang dipuja-puja. Sosok ini digambarin penuh derita. Orang yang bikin orang lain sampai buang muka, saking nggak mau lihat. Dia ini, ya, kebalikan total dari semua yang dianggap hebat dan sukses oleh dunia. Intinya apa? Intinya ini, ada pembalikan nilai 180 derajat. Justru lewat pribadi yang dianggap paling rendah, paling hina, Tuhan malah mengerjakan karyanya yang paling agung. Terus apa artinya ini buat kita sekarang? Buat kamu yang mungkin lagi ngerasa diremehin di kantor atau dicuekin di rumah? Jawabannya ada di sini. Kita perlu menggeser total cara kita memandang nilai diri kita. Momen puncaknya itu ada di sini, di kayu salib. Sesuatu yang dilihat dunia sebagai kekalahan total, penghinaan paling parah, justru disitulah panggung di mana Tuhan nunjukin kasih-Nya yang paling dahsyat yang menyelamatkan. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada ukuran dunia, ya kan? Status, jabatan, harta, postingan di medsos, semua itu gampang banget goyah. Tapi di sisi lain ada ukuran Tuhan. Ukurannya cuma satu, kasih tanpa syarat. Nilai kita itu bukan karena pencapaian kita, tapi karena kita ini dikasihi sama Dia. Titik. Dan fondasi ini, wah, nggak bisa digoyahin sama sekali. Artinya apa? Martabat sejati kamu, nilai diri kamu yang sesungguhnya, itu nggak ditentuin sama penilaian bos, komentar sinis keluarga, atau jumlah likes di Instagram. Nilai itu udah nempel di diri kamu dari salahnya, karena kamu itu ciptaan yang dikasihi oleh Sang Pencipta. Udah itu aja. Oke. Teorinya kedengaran indah banget ya. Tapi prakteknya gimana? Gimana caranya ngelakuin ini pas atasan kita nyindir kita di depan semua orang, atau pas pasaran kita kayak nggak ngelihat semua usaha kita? Nah yuk, kita masuk ke langkah-langkah praktisnya. Langkah pertama, dan ini yang paling penting. Ingat, kamu nggak pernah sendirian ngalamin ini. Juru selamatmu pernah loh jalan di jalur yang sama persis. Dia tahu banget gimana rasanya dihina, ditolak, dan dihindari. Jadi ada 3 hal praktis yang bisa kita coba. 1. Secara sadar, coba deh lepasin genggaman kita dari kebutuhan akan pujian orang lain. Lepasin. Dan sebagai gantinya, pegang erat-erat kebenaran kalau kamu itu dikasihi Tuhan. 2. Coba lihat orang lain. Mungkin rekan kerja yang nebelin itu. Dengan kacamata baru. Lihat dia sebagai manusia yang mungkin juga terluka dan butuh kasih. Ini bisa mengubah segalanya. Dan yang ketiga, ayo kita lawan arus. Pas semua orang di kantor menjauhin anak baru yang canggung, jadilah kamu orang pertama yang nyapa dan ngajak dia makan siang. Rangkul mereka yang tersisih. Jadi, yuk kita simpulkan cara pandang baru yang luar biasa ini. Pegang ini baik-baik. Tuhan itu bisa memakai hal-hal yang kelihatannya nggak masuk akal buat dunia, termasuk rasa sakit karena dihina, diremehin, atau bahkan kegagalan yang memalukan, untuk jadi bagian dari rencananya yang terbesar.
Jadi, nggak ada penderitaanmu yang sia-sia. Nah, sekarang pertanyaan ini buat kamu renungkan secara pribadi. Di bagian mana dalam hidupmu kamu paling merasa nggak masuk hitungan? Mungkin di pekerjaanmu, di keluargamu, di lingkungan pertemananmu? Setelah kita bahas semua ini, kira-kira apa satu respons baru, satu langkah kecil yang bakal kamu coba lakuin minggu ini? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak.